Setelah sekian lama bungkam, pihak RSUD Prambanan akhirnya buka suara terkait dugaan malpraktik yang menyebabkan meninggalnya seorang balita perempuan asal Bantul. Melalui kuasa hukumnya, pihak rumah sakit menyebut akan kooperatif mengikuti proses hukum yang bergulir. Tanda tanya tentang sikap RSUD Prambanan yang memilih bungkam sejak mencuatnya kasus dugaan malapraktik akhirnya terjawab. Melalui kuasa hukum, pengelola rumah sakit, direktur, dan seorang dokter yang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya buka suara. Kuasa hukum RSUD Prambanan dan dua orang terlapor, Hilsi Alim mengatakan kliennya bakal kooperatif mengikuti proses hukum yang berlangsung. Kliennya disebut telah menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan. Di sisi lain, RSUD Prambanan juga menepis anggapan terkait penolakan pemberian rekam medis balita perempuan berinisial NDMP yang meninggal diduga akibat malapraktik. Pihak rumah sakit disebut tidak bisa memberikan rekam medis karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja rumah sakit berkomitmen untuk memberikan informasi di dalam rekam medis NDMP. Hal ini dinilai sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Hingga kini RSUD Prambanan melalui kuasa hukumnya masih berupaya berkomunikasi dengan keluarga korban. Upaya komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang ingin diketahui oleh keluarga korban. Ya, sejauh ini kami merespon dengan cepat apa yang terjadi. Jadi keluarga pasien maupun kuasa hukum itu menyampaikan konfres kemarin dan sudah membuat laporan ke Polda. Jadi kami menanggapi hal tersebut. Pada prinsipnya klien kami sudah melaksanakan ketugasan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, di tengah kemelut kasus ini, Anastasia Niken Purwandari, ibunda NDMP masih berharap keadilan berpihak kepada anak dan dirinya. Di rumah milik orang tua Niken di Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta yang diubah menjadi jasa laundry kiloan ini, harapan itu digantungkannya. Tempat ini bukan sekadar tempat Niken membantu suaminya Diko Hadianto menghidupi keluarga kecilnya. Di tempat ini pula kenangan NDMP tumbuh di setiap sudut ruangan. Niken kini mencoba kuat sambil terus berharap menemukan titik terang atas meninggalnya sang anak bungsu di usianya yang baru 3 tahun. Niken menyebut jika saat ini ia hanya bisa berharap rekam medis NDMP bisa dibuka oleh pihak rumah sakit. Sebab sejak NDMP dinyatakan meninggal di RSUD Prambanan 28 April lalu, ia hanya menerima surat keterangan kematian tanpa tulisan keterangan penyebab anaknya meninggal. Sampai sekarang pun juga kita minta pun juga nggak dikasih. Kayaknya seperti dipersulit lah untuk minta, karena kan untuk hak rekam medis itu kan hak dari keluarga sebenarnya. Tapi kenapa dari pihak rumah sakit itu tidak memberikan? Terus akhirnya kita yang melayangkan itu, kita laporan. Terus yang lain juga karena saya masih merasa janggal aja, karena dari pihak rumah sakit, dari anak saya itu meninggal di rumah sampai 7 hari pun dari pihak rumah sakit nggak ada yang datang, nggak ada yang memberi penjelasan, terutama untuk dokter sendiri itu nggak ada sama sekali. Sebelumnya diberitakan Anastasia Niken Purwandari bersama kuasa hukumnya melaporkan direktur dan seorang dokter RSUD Prambanan atas dugaan malapraktik kepada anaknya. Anaknya dinyatakan meninggal usai menjalani prosedur CT scan dan pemberian sedasi sebanyak 3 kali. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.